Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Shorof, itu kita sudah memasuki faedah fi'il sulasi mazid sudasi yang wazannya ada istaf'ala, if'au'ala, if'alla. Nah, ini merupakan yang 4 ini berupa fi'il sulasi mazid sudasi. Nah, yang if'au'ala, la, if'anlala, if'anla, ini merupakan fi'il rubai mazid sudasi. Nah, kemarin kita sudah mengetahui faedah fi'il sulasi mazid rubai, fi'il sulasi mazid khumasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki faedah fi'il sulasi mazid sudasi. Yang pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal faedah dari wazan istaf'ala. Yang mana wazan istaf'ala di sini yaitu mempunyai beberapa faedah. Saya di sini hanya menyebutkan 5 faedah ya. Jadi sangat penting buat teman-teman untuk mengetahui faedah-faedah pada setiap kalimat fi'il, karena dengan mengetahui faedahnya kalimat fi'il di sini, entar teman-teman bisa menentukan alasan-alasan apa yang sering dipakai oleh para ulama. Kayak misal ada di Al-Quran itu kata-kata aula mastumun nisa, la mastumun nisa. Nah, di situ lafadz la masa yang mengikuti wazan fa'ala, qatala. Nah, antara Imam Malik sama Imam Syafi'i itu di situ berbeda gitu, mengenai makna pada kalimat la masa itu. Beda faedah gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i, la masa di situ faedahnya yaitu wazan fa'ala. Ketika bersentuh ya batal gitu, la mastumun nisa. Ketika menyentuh perempuan batal. Nah, faedahnya. Kalian teman-teman bisa cek lagi deh di faedahnya wazan fa'ala qatala itu. Jadi itu ntar ada wazan, ada faedah fa'ala. Nah, ada faedah yang musyarakah. Nah, Imam Malik di sini dia mengambil faedah musyarakah baina isnain, yaitu saling. Jadi la mastumun nisa itu saling sentuh-sentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu membatalkan wudhunya itu ketika saling bersentuh-sentuhan. Beda kalau Imam Syafi'i yang penting nyentuh, mengambil faedah wazan fa'ala, maka itu batal. Nah, itu diantara faedah kita mengetahui faedah-faedah dalam setiap kalimat fi'il. Nah, insya Allah sangat bermanfaat ya kalau misalnya teman-teman mendalami dari setiap faedahnya. Kemarin kita sudah membahas faedah fi'il sulasi mazid rubai khumasi, sekarang mazid sudasi. Nah, faedah yang pertama dari wazan istaf'ala yaitu apa? Litolabil fi'li lil wujdan ala sifat. Yang kedua, nah, masuk yang pertama yaitu litolabil fi'li
yaitu apa? Menunjukkan arti fa'il. Fa'il mencari asalnya fi'il dari maf'ul. Contohnya istaghfaro Zaidun Allah. Nah, istaghfaro di sini yaitu mempunyai faedah talabil fi'l, yaitu meminta ampunan gampangnya. Di sini istaghfaro Zaidun. Istaghfaro meminta ampun sopo Zaidun Zaid Allah kepada Allah. Tolab ya, meminta. Jadi tolabul fi'l. Fi'ilnya itu meminta. Ini kalimat fi'il madi ya. Pokoknya di sini berarti baik entar fi'il madi, fi'il mudhari yang mengikuti wazan istaf'ala itu dia mempunyai faedah yang pertama yaitu tolabul fi'al, istaghfaro meminta ampun sopo Zaidun Zaid Allah kepada Allah. Istaghfaro ya, meminta. Astaghfirullahaladzim gitu kan, meminta ampun kepada Allah. Faedah yang kedua lil wujdan ala sifat, yaitu menunjukkan arti fi'il menemukan maf'ul. Fi'il menemukan maf'ul. Ista'dhama itu berupa fi'il yang menemukan maf'ul dalam suatu sifat. Ista'dhama itu merupakan sifat besar ya. Ista'dhamtu, aku anggap besar, al-amro terhadap perkara. Nah, ista'dhama di sini mempunyai faedah lil wujdan ala sifat. Ista'dhamtu, aku anggap besar, al-amro perkara. Ista'dhamtu, sangat penting, aku anggap penting, al-amro terhadap perkara. Nah, itu faedah yang pertama li tolabul fi'li, faedah yang kedua li sifat. Faedah yang ketiga dari wazan istaf'ala yaitu ada litahawul, yang keempat litakalluf, yang kelima limakna fa'ala. Limakna fa'ala ini sering terjadi ya di setiap kalimat fi'il gitu, faedahnya gitu. Makanya ya sebisa mungkin kita harus menemukan dhaq kita gitu dalam membaca bahasa Arab. Ini sesuainya apa gitu, ini faedahnya apa gitu. Nah, yang teks litahawul yaitu apa? Menunjukkan arti berubah atau pindahnya fa'il pada asal fi'il. Contohnya istahjaro, tanah liat itu membatu. Istahjaro berubah menjadi batu. Ofu atinu tanah. Istahjaro di sini mempunyai faedah tahawul, berubah menjadi batu. Ofo atinu tanah. Itu faedah yang ketiga yaitu dari wazan istaf'ala litahawul. Yang keempat yaitu apa? Litakalluf, yaitu menunjukkan arti kesungguhan fa'il untuk menghasilkan asal fi'il. Istajro'a, kesungguhan fa'il menghasilkan asal fi'il. Istajro'a, memberanikan diri sopo Zaidun Zaid. Nah, Zaid menunjukkan kesungguhan fa'il untuk menghasilkan fi'il. Nah, jadi Zaid itu menunjukkan kesungguhan untuk memberanikan diri. Istajro'a, memberanikan diri sopo Zaidun Zaid. Itu faedah litakalluf. Faedah yang terakhir yaitu limakna fa'ala, yaitu menunjukkan makna sama dengan wazan fa'ala, mujarrodnya gitu ya. Istaqarra di sini yang mengikuti wazan istaf'ala, dia mempunyai faedah yaitu mengikuti wazan fa'ala, yaitu qara tetap. Istaqarra tetap sopo Zaidun, sopo Muhammadun Muhammad fil maqhadi kafe. Muhammad itu tetap aja di kafe ngopi terus ya. Istaqarra tetap Muhammad sopo Muhammad fil maqhad, di dalam maqhad. Nah, itu
Berarti kita sudah mengetahui faedah fi'il sulasi itu sudasi, yaitu mempunyai 5 faedah. Yang pertama, tolabul fi'li lil wujdan ala sifat. Yang kedua, yang keempat, litahawul. Yang ketiga ya tahawul. Yang keempat, litakalluf. Yang kelima, limakna fa'ala. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat contoh ya dari 5 faedah di sini. Buat teman-teman yang bisa membuat contoh 5, dijawab di komentar. Ntar saya kasih voucher 5 DT. Ini khusus yang lagi menetap di Tunisia. Nah, 2 komentar paling cepat ntar saya kasih voucher 5 DT dengan dengan soal, yaitu membuat contoh dari kelima faedah itu satu-satu saja. Nah, mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang kurang paham dari apa yang tadi sudah dijelaskan, kiranya bisa dapat ditanyakan melalui komentar, baik itu berupa yang masih berkaitan dengan sorof ataupun yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.